Halo, selamat datang teman-teman semua. Terima kasih sudah berkunjung di channel Travis Indonesia. Video ini merupakan video berseri ya, dan ini merupakan video bagian pertama yang akan membahas mengenai apa itu forex ya. Dan kita akan membahas mengenai dasar-dasar dari forex trading. Nah, teman-teman, kita mulai dari pengertian forex ya, atau foreign exchange, atau kalau di Indonesia kita menyebutnya sebagai falas ya. Jadi falas itu secara sederhana merupakan pertukaran mata uang asing. Jadi contoh-contohnya itu sudah sangat banyak. Misalkan ada turis dari Amerika ya, dan dia datang ke Indonesia, dia berkunjung ke Bali untuk berliburan misalkan. Nah, turis itu menggunakan mata uang US dollar, dan dia nggak bisa menggunakan di Bali. Kenapa? Karena Indonesia menggunakan mata uang rupiah, sehingga turis itu harus menukarkan mata uang US dollarnya ke dalam bentuk rupiah, dan itu merupakan transaksi forex ya. Contoh-contoh lain juga banyak sih, misalkan pelaku usaha melakukan ekspor impor, itu juga merupakan contoh dari transaksi forex ya teman-teman semua. Dan seiringnya berkembangnya zaman ya teman-teman, sekarang itu ada juga yang namanya online forex trading teman-teman. Jadi kalau yang tadi itu adalah pertukaran mata uang fisiknya ya, pertukaran mata uang fisik. Kalau teman-teman ke money changer, teman-teman ke bank menukarkan uang, itu transaksi forex tapi yang secara fisik. Nah, sekarang itu ada yang namanya online forex trading teman-teman. Jadi kita memperjualbelikan mata uang asing tapi secara online ya. Dan ini memang kita membutuhkan bantuan dari pialang berjangka, atau kita kenal dengan nama broker. Jadi sehingga kalau dengan bantuan broker ini, kita melakukan transaksi ini bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun teman-teman. Karena transaksinya itu hanya cukup dengan menggunakan HP ataupun dengan laptop. Jadi sangat gampang sih teman-teman sekarang. Ya. Pasar forex secara online itu berlaku 24 jam sehari teman-teman, dan 5 hari dalam seminggu, yaitu dari hari Senin sampai Jumat ya. Dan pelaku pasar yang melakukan transaksi itu adalah bank sentral di dunia, bank-bank utama di dunia, perusahaan multinasional ya, yang bertaraf internasional, hedge fund, spekulan, maupun individu retail ya seperti kita ini. Jadi sehingga dengan banyaknya pelaku di pasar forex ini menyebabkan perputaran uang menjadi sangat cepat. Nah, jadi teman-teman, sekarang pertanyaannya adalah kenapa setiap mata uang itu bisa naik atau turun dalam setiap waktu teman-teman. Jadi seperti misalkan US dollar terhadap rupiah, itu rupiahnya naik turun cepat sekali. Itu karena apa sih? Nah, itu karena adanya perbedaan jumlah persediaan supply sama demand aja. Jadi karena permintaan sama penawarannya biasanya tidak seimbang, itu yang menyebabkan terjadinya fluktuasi mata uang, teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah sumber yang saya dapat dari Bloomberg ya teman-teman. Dari Bloomberg kita bisa melihat perputaran mata uang dalam seharinya ya, itu adalah 6,6 triliun US dollar teman-teman. Jadi ini adalah perputaran mata uang yang sangat besar untuk transaksi forex. Dari sumber lain, dari Asian Banking and Finance. Nah, ini juga menginformasikan hal yang sama ya, yaitu adalah 6,6 triliun US dollar dalam sehari teman-teman pada tahun 2020 ya. Kita lanjut. Nah teman-teman, nanti kalau sudah install dia punya aplikasi, sudah install softwarenya, nah nanti akan muncul layar tampilan seperti ini. Dan yang saya lingkarin di sebelah kiri, lingkaran merah, itu merupakan pasangan mata uang. Jadi dalam transaksi forex online ini, yang kita transaksikan itu selalu pasangan mata uang,
teman-teman. Oke teman-teman, nah dari tangkapan layar tadi, teman-teman bisa lihat kan pasangan mata uangnya banyak. Nah, sebenarnya pasangan mata uang itu dibagi menjadi 3 kategori teman-teman. Nah, di tabel ini adalah kategori pertama. Kategori pertama itu biasa disebut sebagai pasangan mata uang utama atau pair major. Nah, pair major ini adalah mata uang suatu negara yang dipasangkan dengan dolar Amerika Serikat atau US dollar. Jadi teman-teman bisa lihat ini semua mata uangnya ini ada berpasangan dengan US dollar ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke kategori yang kedua. Yang kedua adalah pasangan mata uang cross. Jadi pengertiannya apa? Pengertiannya adalah perdagangan mata uang yang non US dollar teman-teman. Jadi dia masih memiliki likuiditas dan volatilitas yang tinggi, tapi dia nggak ada berpasangan dengan mata uang US dollar. Ini teman-teman bisa lihat contohnya adalah AUD CAD, AUD CAF, CAD JPY, CAF JPY, dan lain sebagainya. Ya. Dan kita akan memasuki kategori mata uang yang ketiga ya teman-teman. Yang ketiga ini adalah mata uang eksotik teman-teman. Jadi mata uang eksotik ini adalah mata uang negara-negara berkembang yang jarang ditradingkan ya. Jadi kelemahan trading di mata uang ini adalah likuiditasnya biasa agak rendah dan spreadnya itu agak tinggi teman-teman. Sehingga memang kita jarang trading di mata uang eksotik ini. Ini mata uang yang memang jarang dipertahankan ya. Seperti USD TRY ini adalah Turkish Lira ya. Lalu ada Euro TRY, ada CNH JPY. CNH ini ada China Yuan, JPY ini ada Japanese Yuan. Nah, inilah 3 kategori pasangan mata uang teman-teman ya. Yaitu mata uang utama, mata uang cross, dan mata uang eksotik. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian sesi perdagangan teman-teman. Nah, di sesi perdagangan ini terbagi menjadi 4 sesi perdagangan juga ya di trading forex. Ini sudah saya konversi ke GMT plus 7 ya, sudah waktu Indonesia bagian barat. Jadi teman-teman bisa lihat transaksi trading forex itu 24 jam sehari. Itu dimulai dari jam 5 pagi Senin jam 5 pagi hingga hari Sabtu jam 5 pagi juga ya. Nah, dimulai dari hari Senin jam 5 pagi itu dimulai di sesi Australia. Itu dari jam 5 pagi sampai jam 2 siang teman-teman. Jadi ketika pasar ini dibuka, biasanya mata uang yang ramai adalah mata uang yang ada berkaitan dengan dolar Australia, teman-teman ya. Dan di sesi yang kedua adalah sesi Asia, itu dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, teman-teman. Dan dilanjutkan di sesi ketiga, ada sesi Eropa, itu jam 1 siang sampai jam 10 malam. Dan sesi yang keempat itu, sesi terakhir, itu dari jam 8 sampai jam 8 malam sampai jam 5 pagi, itu adalah sesinya Amerika ya. Nah, jadi masing-masing setiap sesi itu ada dibuka 9 jam. Di saat suatu sesi perdagangan tutup, sesi perdagangan lainnya masih buka. Nah, inilah yang menyebabkan pasar forex itu tetap aktif selama 24 jam ya. Oke, teman-teman. Nah, ini ada catatan. Dari bulan Maret sampai dengan November itu berlaku yang namanya Daylight Saving Time atau DST ya, yaitu peraturan yang memajukan waktu 1 jam pada musim panas tiba, teman-teman. Jadi pada masa DST ini waktu siangnya itu lebih lama daripada waktu malam pada negara-negara tertentu. Di negara 4 musim, DST sudah tidak asing lagi. Namun bagi kita di Indonesia memang tidak pernah ada ya teman-teman ya. Karena Indonesia ini sepanjang tahun hanya terbagi 2 musim. Nah, kaitannya
kaitan dari DST ini dengan jam trading forex ini adalah bergesernya waktu jam buka dan jam tutup dengan selisih 1 jam. Oke teman-teman, nah ini adalah tabel yang saya dapatkan dari timeender.com. Di sini ada jadwal berlakunya Daylight Saving Time atau DST ya. Itu kalau dari tahun ini 2021 itu dari tanggal 14 Maret sampai tanggal 7 November berlakunya ya. Jadi selama periode waktu ini sesi Australia, sesi Asia, sesi Eropa, sesi Amerika akan maju 1 jam semua teman-teman. Jadi sesi Australia akan dimulai dari jam 4 pagi dan berakhir jam 11 siang ya. Sampai dengan sesi Amerika dari jam 7 malam dan akan berakhir jam 4 pagi. Jadi kalau teman-teman perhatikan selama periode ini, nanti kalau teman-teman trading di MetaTrader 4 itu jam 4, kalau misalkan hari Senin subuh, jam 4 subuh sudah aktif. Sampai nanti hari Sabtu subuh, jam 4 subuh akan tutup, close. Nah, kira-kira begitu aja teman-teman dari perkenalan seri pertama ini. Seri pertama atau bagian pertama yaitu membahas tentang dasar-dasar forex ya teman-teman. Terima kasih.